Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa wasaqul qa'ilin a'udzu minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadi kulluhu wa idza fasadat fasada jasadi kulluhu ala wahyal qalb. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalili fayanzuru ahadukum may yukhalil. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib kita, para guru-guru kita, alhamdulillah hadir bersama kita. Al-Habib Utsman bin Mustafa Al-Attas, Al-Habib Idrus bin Yahya, Habib Haikal, mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, Allah Ta'ala muliakan mereka, berkahi mereka dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan dunia mereka, urusan akhiratnya mereka. Mudah-mudahan kita yang jadi jamaahnya, yang jadi pecintanya, bisa mencintai mereka-mereka dzurriyyatur Rasul dengan segenap cinta, dengan pikiran, tenaga, dan yang kita punya. Mudah-mudahan para habaib kita senantiasa dalam ridha Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sahibul majlis Ustaz Jailani, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau beserta sepuhnya yang kemarin milad jika nanti, iya, mudah-mudahan Ustaz Jailani beserta sepuhnya, keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah, dimudahkan urusan anak, diangkat derajatnya menjadi orang-orang mulia dunia akhirat, putra putrinya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, menjadi wali-walinya Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini majelis Ta'lim Asy-Syifa menjadi majelis yang berkah, yang nafi'an buat umat sekitar ini dan buat seluruh yang intinamah yang ada di tempat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah keberkahan hari ini kita berkumpul dengan para habaib, alhamdulillah. Dan hari ini kita ditakdirkan Allah Ta'ala bisa hadir di majelis yang mulia, dalam perkumpulan yang mulia. Tidak ada hadir seseorang di majelis yang mulia kecuali mendapatkan undangan baginda Nabi SAW. Para jamaah, nanti ada tausiah di setelah ratib. Kalau boleh saya berpesan ini, pesan ini buat saya pribadi dan pada hadirin. Menjelang kita sebentar lagi mau puasa bulan Ramadan. Karena puasa bulan Ramadan membutuhkan fisik, tenaga yang ekstra. Dikatakan bulan puasa ini, bulan Ramadan, sahrun tathirur ruh. Ketika seseorang ruhnya hidup, ringan ibadah kepada Allah, ringan ketika bersedekah, ringan ketika menolong orang, ringan ketika melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim. Satu, ini mohon maaf, ini pesan saya kepada diri saya dan para jamaah. Satu, segala tindakan orang sedayana, baik itu ucapan, akhlak, tingkah laku, semuanya
baik buruknya sebagian besar tergantung dari dalam, yaitu namanya hati. Maka para jamaah, di bulan Sa'ban ini syahrun tathhirul qalbi. Orang sedayana bagaimana caranya hati ini senantiasa bercahaya. Setiap ibadah yang kita lakukan, zikir-zikir yang kita ucapkan membuat hati bercahaya. Tetapi maksiat, baik itu maksiat mata, maksiat telinga, maksiat apapun, hati menjadi buram. Nah, tugas kita menjaga supaya hati ini menjadi hati yang bercahaya. Dikatakan baginda Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha jasadi kulluhu wa idza fasadat fasadi jasadi kulluhu. Para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala, ya Allah, mereka sudah hatinya bercahaya. Mereka sudah bisa mengendalikan hati. Bahkan para wali-walinya Allah merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling hina. Nah, hari ini saya mengajak para jamaah, jangan sepelekan ini hati. Maka bagaimana supaya hati bercahaya? Utamanya kurangi atau kemudian sedikit demi sedikit hal-hal yang kemudian membuat hati buram, hal-hal yang membuat hati menjadi hitam, dikurangi, yaitu maksiat kepada Allah. Maksiat dari mulai mata, yang utama sekarang ini adalah HP. Berapa banyak mata kita ketika istilahnya melihat HP, yang muda-muda terutama, apalagi ya sama semuanya. Kita yang tua juga sama. Kecuali HP itu kemudian bisa digunakan untuk melihat petuah-tuah dari para alim ulama. Tapi kecenderungan hati, ketahuilah bahwa ketika kemudian kita meng-HP, kecenderungan secara umum cenderung kepada maksiat kepada Allah. Kok gitu, Bib? Iya. Kalau boleh jujur, karena dosa kita begitu banyak, maka para jamaah ketika nonton hal-hal yang tidak diridhoi Allah, mengasihkan. Kenapa mengasihkan? Akur sama hawa nafsu. Nah, makanya saya pesan kepada diri saya, kepada para jamaah, pinter-pinter kita. Jangan sampai saya punya waktu, para jamaah punya waktu, HP yang kita pegang bukan mendekatkan kita sama Allah, malah jauh dari Allah, justru hati menjadi buram. Maka para jamaah jaga hati, dan salah satu menjaga hati adalah hari setiap kita berzikir kepada Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan hakikatnya supaya hati ini bersih, jernih. Jadi pesan saya tadi, jaga hati, kurangi maksiat demi maksiat. Oh, saya telinga ini biasanya nggak disaring. Kalau kemudian dengerin apapun gosip, oh langsung menyingkir. Iya. Kalau nggak menyingkir ya yang ngedengerin gitu. Kenapa? Sama itu. Maka saya pernah pesan kepada istri saya, ketika ada yang kejelekan sama seseorang jangan diomongkan ke saya terpengaruh. Misalkan, Bah, si fulan teh ngomong begini ke Abah. Padahal saya nggak apa, bagi kutangmu ini nih yang bikin. Maka para jamaah ya istilahnya sedikit demi sedikit. Mohon maaf para jamaah, para jamaah susah, tapi orang sederhana berusaha. Maka yang pertama, jagalah hati supaya bercahaya. Lebih banyak fokusnya, lebih banyak maksiat itu direm gitu loh. Lebih banyak kenapa? Maksiat itu membuat hati buram. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis baginda Nabi, almar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum fang yanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang ini akan
terpengaruh dengan kebiasaan temennya. Maka lihatlah bagaimana dia temennya. Kalau temennya begitu, kebanyakan begitu. Bahkan seringkali temen lebih dahsyat dari setan laknatullah. Mau bukti? Kita lagi istilahnya adzan ini. Allahu Akbar adzan. Begitu ada tamu datang, mau kemana masjid? Kendal. Karena merasa nggak enak, nyoto. Karena merasa nggak enak, harusnya sebagai teman, yuk kita sama-sama ke masjid dulu. Tapi karena nggak enak, udah gampang ke masjid tuh, beda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon maaf, saya para jamaah jangan sombong, kita ini orang lemah. Makanya pinter-pinter nyari teman, bukan berarti ente jelek, no, berteman dengan ente, enggak begitu. Minimal alhamdulillah kita berteman-teman dalam majelis, ya Allah. Paling tidak orang-orang yang di dalam majelis, ya Allah, insya Allah pengaruh-pengaruh kumpul di majelis, insya Allah ada pengaruhnya yang sangat besar. Minimal bagi kita, bagi saya, kalau mau maksiat, aduh kumaha, kalau maksiat saya kemudian saya onar, gimana guru saya Habib Utsman, gimana guru saya Habib Idrus. Kok gitu Beb? Berarti nggak ikhlas. Mohon maaf para jamaah, iman orang sedayana saya gitu. Saya takut sama Allah. Memang harusnya begitu. Tapi mohon maaf kepada Al-Fakir ya, masih gitu. Maka para jamaah, nasihat saya kepada diri saya, para jamaah, batasi kita punya pertemanan. Jangan justru kita terpengaruh mereka, justru mereka yang nggak biasa ke majelis, yang kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus, kita tarik. Ulah biasanya di majelis, lalu kumpulnya sama punten ya, punten sekali lagi, misalkan pemain bola, punten seandainya ini ada, mau kemana? Hari ini kan jadwal di majelis, udah gampang, futsal dulu sama kita. Nah, para jamaah, teman kadang-kadang lebih hebat dari setan laknatullah. Kenapa? Nggak enak. Apalagi temannya sering bantu, susah nolak. Nah, ini saya menasihati diri saya sendiri, para jamaah. Kenapa? Ya Allah, ini zaman sudah akhir. Orang sedar ini harus pinter-pinter. Kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, minimal sengitnya dapat. Tapi kalau kita bergaul sama puntennya orang-orang yang menenggak arak, walaupun nggak namanya arak pun bau itu teh. Itu ibarat semisal orang sedayana para jamaah. Maka pesan saya yang kedua, kalau nggak ada perlu, yang utama di rumah. Yang kedua, yang ketiga para jamaah, jangan jauhi masjid, jangan jauhi majelis taklim, majelis dzikir, jangan jauhi. Walaupun kita mungkin nggak eksis setiap hari ikut, atau seminggu ikut, sebulan ikut, jangan sampai pleng. Nanti lama-lama alasan yang klasik, aduh sudah sudah 3 bulan ke majelis era. Kenapa Habib bisa ngomong begitu? Kenapa saya ngomong begitu? Survei membuktikan saya memimpin 11 tahun majelis. Berbagai cara orang begitu. Ya Allah, para jamaah jangan tinggalkan majelis ini, menjaga hubungan kita sama Allah, sama Rasulullah. Menjaga hubungan kita sama Allah, sama Rasulullah. Majelis ini dikatakan baginda Nabi, dosa diampuni, doa diijabah, diangkat derajatnya oleh Allah, hati dibersihkan, kurang apa lagi ya Allah. Para jamaah, jawaban masing-masing ada pada diri para jamaah dan saya pribadi. Maka para jamaah, menjelang bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan yang orang yang nggak biasa ke masjid, bulan Ramadan ke masjid. Kenapa? Hebatnya bulan Ramadan, berkahnya bulan Ramadan. Makanya pesan saya, jangan jadikan bulan Ramadan bulan hantu. Kok bulan hantu? Ya, ketika bulan Ramadan segut, setelah selesai kembali ke laptop.
Ramadan. Mohon maaf Pak jamaah, walaupun itu bagus, tapi paling tidak di bulan Ramadan kan sahrun tathirur ruh. Orang kalau ruhnya hidup para jamaah, itu tadi yang saya katakan, ya Allah ringan melangkahkan kemari. Oh hari ini jadwal asifah berangkat. Oh saya punya duit. Kalau hatinya jernih para jamaah, gampang lah. Yang penting buat nolong orang. Tuh. Mudah-mudahan apa yang saya katakan intinya berguna bagi saya pribadi dan para jamaah. Sayangilah diri kalian para jamaah, sayangilah diri kita. Ketika kita maksiat, hakikatnya kita menghinakan diri. Ketika kita ibadah kepada Allah di majelis dzikir, di majelis ilmu, ngeriung sama guru, ikut sama para habaib, itu artinya kita memuliakan diri kita. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Maka kemarin di mana-mana saya berbicara begini. Ketika engkau sedekah, ketika engkau menolong orang, jangan istilahnya nyenengin orang, tapi nyenengin dirimu sendiri. Ketika engkau sedekah, sedekah itu untuk dirimu, uang itu untuk dirimu. Pasti kalau ini senantiasa terus digaungkan, orang sedayana tidak bosan. Oh ini buat saya, biar aku buat saya kecil. Tuh, walaupun susah para jamaah. Para jamaah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Atas dan Syekh Ali bin Abdullah Baros, dengan keberkahan Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan seluruh para jamaah diridhoi Allah, diberikan sehat walafiat, sehat badannya, sehat kakinya. Alhamdulillah ini saya bahagia. Ada satu bapak yang biasa ada duduknya mahal kiam berdiri. Saya dari tadi alhamdulillah Pak, mudah-mudahan saya dari tadi ngelihatin mudah-mudahan nggak duduk. Walaupun kalau duduk nggak apa-apa, tapi alhamdulillah ya istilahnya doa kita, ya Allah kuatkan beliau, alhamdulillah sampai khatam beliau. Mudah-mudahan para jamaah setiap kesulitan-kesulitan kita diangkat Allah, diganti dengan kemudahan dan kesuksesan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan apapun hajat orang selain dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, mengemis kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan para habaib kita, guru-guru kita, mereka semua sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan mereka umur panjang dalam taat, bisa menemani kita, memimpin kita. Mudah-mudahan guru-guru kita dimudahkan urusannya. Dan sekali pesan saya, mudah-mudahan kita sebagai yang jadi jamaahnya sami'na wa ata'na, mendukung mereka dengan tenaga, dengan biaya kita. Mudah-mudahan para jamaah ini majelis jadikan majelis yang diridhoi ya Allah. Mudah-mudahan majelis ini berkah ya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Jalil ini beserta keluarga sepuhnya, mudah-mudahan dimudahkan urusan anak Allah Ta'ala, diangkat derajatnya menjadi orang-orang mulia dunia akhirat. Dan ini daerah di sekitar Asyifa, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Dan hari ini kita juga berdoa untuk daerah kita Purwakarta dan Indonesia. Mudah-mudahan Purwakarta Indonesia diberkahi ya Allah, diridhoi ya Allah. Allah Ta'ala solehkan para aparatur pemerintah kita dari presiden sampai bawahannya, diberikan taufik hidayah dan ma'unah, sehingga mereka bisa menjadikan Purwakarta Indonesia diberkahi Allah, diridhai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan para jamaah orang sedaya termasuk umat-umat yang senantiasa dicintai baginda Nabi, dirindui baginda Nabi, dan senantiasa bisa menyenangkan hati baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah, di saat kita kebingungan, Rasul memanggil kita, ta'ali ya ummati, ta'ali ya ummati, karena kita senantiasa ingat kepada beliau, bersolawat kepada beliau, mencintai kepada beliau, mencintai anak cucu beliau ya Rabbana. Mudah-mudahan para jamaah akhir hayat kurang sedana husnul khotimah, amin ya rabbal